Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Kurniati Sedis, NIM 2501211050453. LPTK saya Universitas Jember. Saya guru di SMP Negeri Sata Prangkangkalo, Desa Beteng Tubi, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1, pencernaan makanan pada zat aditif, dan model pembelajarannya problem-based learning pada kelas 8. Untuk lebih lanjut, silakan menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih sehat? Masih. Bila dan tidak hadir. Saya semua Silakan. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, tentu kita diawali dengan apa? doa. Kita berdoa dulu, satu orang untuk angkat doa. Teman-teman, anak kita mengucapkan terpantas untuk berdoa. Sama-sama doa kami. Silakan Ibu. Ibu absen dulu absen dulu pagi hari ini bila ada sudah hadir. Daud Hadir Bu. hadir. Tenung Hadir Bu. Setia hadir. Paulus Busi Rumah hadir Bu. Mama Hadir Bu. Agur hadir Bu. Hari hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir. Minggu kemarin satu orang yang tidak hadir toh. Minggu kemarin siapa? Bunsu. Minggu kemarin tidak hadir. Tapi kali ini sudah hadir semua. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, tentu kita selalu diawali dengan apa? Ice cream. Coba kita beri semangat. Luar biasa toh? Ya. Sama-sama. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kalian sudah luar biasa pada pagi hari Hari ini. Silakan itu. Sebelum kita masuk ke materi pagi hari ini, satu orang untuk membaca kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas. Siapa yang bisa baca kesepakatan kelasnya? Sari satu orang. Berdiri. Kesepakatan kelas 8B. 1. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah Pelajaran. 2. Saling menghormati. 3. Menjaga keamanan dan ketertiban Sampai kelas. situ saja. Saling kita sudah diawali dengan Doa. Yang kedua saling menghormati dan yang ketiga menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pembelajaran kita pagi hari ini berlangsung. Jadi pagi hari ini kita masuk ke materi. Tapi sebelum ibu masuk ke materi sub pokok yang baru makanan pada zat aditif, tentu kita masuk ke materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat? Ya. Coba perhati gambar di depan. Gambar di depan ini gambar apa? Organ manusia. Apa yang kalian ketahui tentang organ di depan ini? Sari. Mulut. Apa lagi? Ronggongan. Selain sari satu lagi.
Ya, kelenjar ludah. Siapa lagi? Christine. Iya. Lalu usus halus, alat rektum. Berarti kalian masih mengingati materi minggu lalu. Bapak, Ibu, gambar yang ada di depan itu adalah sistem pencernaan, itu adalah bagian organ. Ya. Jadi pagi hari ini kita masuk ke sistem pencernaan makanan pada zat adiptif. Coba lihat pada buku kalian halaman berapa itu? 93. Ya. 93. Di sini Ibu mau menyampaikan dulu capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu mendeskripsikan atom senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasikan sistem organisasi kehidupan serta sistem organ dan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ, yaitu sistem pencernaan, sistem peredaran, dan sistem pernafasan dan sistem produksi. Tapi hari ini kita masih lanjut materi itu sistem pencernaan makanan yang berkaitan dengan zat adiptif. Itu dia punya capaian pembelajarannya. Terus TP tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat menyebutkan jenis zat adiptif pada makanan. Yang kedua apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat adiptif pada makanan dan minuman kemasan yang Ibu sudah suruh kalian, terus yang dapat mengidentifikasikan zat aditif pada makanan dan minuman. Itu dia punya tujuan pembelajarannya. Terus zat makanan aditif itu banyak mengandung yang ada yang baik, ada yang sudah tidak baik. Tapi sebelum Ibu masuk ke materinya di sini tadi, Ibu mau memberitahu kepada kalian bahwa penilaian yang Ibu kasih itu adalah ada dua, penilaian sumatif dan penilaian formatif. Penilaian formatif itu adalah penilaian selama pembelajaran ini berlangsung, ya. Kalau kalian tidak aktif, pasti tentu nilainya tidak bagus. Kalau kalian aktif dalam pembelajaran hari ini, tentu nilainya bagus. Itu yang dimaksud dengan penilaian kepada kegiatan didik, yaitu sistem pencernaan pada makanan. Bisa lihat? Sistem pencernaan pada makanan apa itu? Zat adiptif. Yang saya mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang zat adiptif? Siapa yang tahu? Nana? Zat adiptif adalah zat yang ditambah makanan dan minuman. Tepuk tangan dulu dia. Jolen bilang, Ibu, zat adiptif adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Selain Jolen, siapa lagi? Sari. Zat adiktif adalah zat yang merupakan zat tambahan yang biasanya terdapat pada Iya, zat tambahan yang biasa terdapat pada minuman. Sedangkan zat adiktif itu apa? Kan ada dua, zat adiktif dan zat adiktif. Zat adiktif itu apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Zat adiktif merupakan zat tambahan yang biasanya terdapat pada makanan dan minuman. Zat adiktif adalah zat tambahan yang terdapat pada makanan dan minuman. Nah, pada pagi hari ini kalian sudah tahu dan kalian sudah masing-masing tiap kelompok sudah membawakan bibisannya, Pak? Iya. Bibisannya itu berbeda-beda. Kelompok A ada apa? Ya, roti beta. Apa lagi? Nanti sebentar itu dibuat dalam bentuk kelompok. Tapi sebelum itu, bahwa kalian sudah tahu bahwa zat adiktif itu Ibu adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Karena makanan itu anak-anak dan minuman itu ada yang alami dan ada yang buatan. Alaminya itu seperti apa? Makanan yang kita buat di rumah yang alami itu contohnya seperti apa? Minuman apa? Selain gula apa lagi? Kunyit.
buatannya itu adalah warna. Kenapa? S. Kalau sudah itu, sekarang kalian perhatikan di depan. Apa yang kalian di depan? Lihat di depan ini apa? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang gambar kita? Siapa yang tahu? Siapa? Nana? Itu gambar apa? Siapa lagi yang bisa suaranya besar? Christine? Makanan dan minuman berkemasan. Gambar di depan adalah gambar bingkisan makanan dan minuman. Gambar itu sebentar, itu kalian bisa melihat, mengamati, menganalisis. Apakah gambar yang kalian bawa itu kandungannya apa? Apakah di dalamnya ada buatan? Apakah di dalamnya ada alami? Setelah ini kalian sudah memperhatikan gambar ini, bahwa ini adalah gambar zat aditif yang ada pada makanan. Yaitu gambar apa? Bingkisan. Kalian sudah tahu. Sebelum ibu membagikan kalian dalam kelompok untuk mengamati bingkisan makanan itu, di situ tentu pada pagi hari ini pelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini itu adalah jenis-jenis daripada zat aditif. Sebelum ibu bagi kalian dalam kelompok, nanti sebentar kalian akan mengerjakan pengamatan melalui kertas dan bingkisan makanan-makanan yang kalian bawa. Lihat komposisinya sebentar, terus tulis di LKPD. LKPD itu dalam kelompok, apakah ini buatan, apakah ini alami? Sudah paham? Sudah. Mungkin ada pertanyaan sebelum ibu membagikan kalian dalam kelompok. Ada pertanyaan? Dari kunyit itu adalah termasuk zat alami, bukan buatan. Dia alami. Karena kunyit itu kita gali sendiri, toh? Iya. Gali sendiri dari kebun, buatnya itu bisa buat minuman tradisional. Beda kalau dengan yang beli-beli di luar, contohnya es krim. Es krim itu ada buatannya. Kalau itu sudah, ibu akan bagikan kalian dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok. Masih ingat kelompok minggu lalu? Kalau masih ingat, sekarang kalian duduk dalam bentuk kelompok. Kalian menggunting itu sebentar. Bisa makanan, bisa minuman. Terus tiap kelompok siapkan kertas kosong 2 lembar untuk menempel komposisi itu. Tapi karena itu plastik, tidak lengket. Hanya kalian mengamati saja. Tapi dulu meja-meja kalian, buku-buku simpan di bawah. Yang ada di atas meja itu cuma bingkisan makanan dengan apa, Bu? Gunting. Lagi ya. Ini di depan. Ya. Baca dulu di depannya. Kalau belum paham, bisa ditanya. Ini di depannya, dibaca di depannya. Siapkan kertas kosong. Kalau bukunya lagi di situ, simpan di meja. Dan pakai buku ini simpan di meja. Coba kalian perhatikan, perhatikan di lembar kerja kalian. Sudah? Kalian bisa lihat gambar di dalam. Ini tadi kalian bilang gambar apa? Sekarang bingkisan makanan ini sudah ada di meja kalian. Di situ gambarnya minimal 5. Tiap kelompok sudah ada 5, toh? Nah, disuruh gunting. Di situ kalian jangan gunting. Siapa ketuanya di sini? Kamu tulis zat alaminya di situ. Apa yang alaminya, apa yang
buatannya. Yang lain gunting. Setelah gunting, nanti semua posisinya. Ini juga ale-ale. Nah, ingat, kamu gunting ini, yang lain gunting seperti saya. Ini tuh, gunting dia punya komposisi ini. Nah, terus aturkan di meja. Ini tuh, gunting ininya seperti semua ini terus atur di meja. Yang lain gunting supaya keras. Supaya keras. Nah, di sini. Nanti ini ya simpan di kertas supaya kalian bisa mengamati mana yang buatannya, mana yang alami. Nah, bisa bedakan Pak. Setelah itu nanti tiap-tiap kelompok untuk mempersepakati bagaimana hasil kita dari tiap-tiap kelompok. Saya akan menilai Saya akan menilai tiap-tiap kelompok. Apakah kelompok satu ada yang tidak aktif, ada yang aktif, kan kemarin kita menyuruh harus bawa banyak baiknya lukisan-lukisan makanan. Mana kelompoknya? Harus bikin banyak. Ya. Ya, bisa yang lain juga toh. Harus kerja semua mana yang itu bisa harus aktif biar kelompok harus aktif. Ini ada roti harus kita semua harus aktif, tidak boleh yang lain terigu, gula, mentega, telur, garam, semua silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Zat pemanis alami, gula dan lagi jagung. Buatan minyak nabati. Zat pewarna alami karamel dan kunyit. Buatan pewarna sintetik. Zat pengawet alami sulfit dan minyak zaitun. Buatan BHA. Zat pengedap atau perasa alami vanili. Buatan metil butirat. Zat pengembang atau pelembut alami amonium dan mentega. Buatan tocopherol. Mungkin ada tambahan dari kelompok. Mungkin ada tambahan? Ada? Dari kelompok 1? Ya, ada. Dari kelompok 4? Kelompok 3? Tidak ada tambahan. Berarti apa yang dikerjakan oleh kelompok 2 itu sudah pas, ya kan? Bahwa yang buatannya tadi apa tadi? Yang alaminya tadi adalah gula. Karena dia tidak ada campurannya, Jadi itu alami. Sedangkan buatan dari yang mereka mengamati ini dari mana? Dari bingkisan nabati. Bahwa di dalam bingkisan nabati tadi, bahwa mereka menganalisis dari kelompok 2, gula, habis itu jagung itu adalah alami. Sedangkan buatan dari bingkisan nabati tadi itu adalah minyak nabati. Tangan.
Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Zat pemanis alami gula buatan minyak nabati. Zat pewarna Harus ada kasih tambahan, seperti ada tambahan. zat pewarna alami karamel buatan kuning. Zat pengawet alami mentega buatan surfing. Zat penyedap atau perasa alami gula aren buatan krim strawberry. Zat pengema atau pelembut alami mentega buatan komplek. Bila ada tambahan dari teman-teman. Dari kelompok 2 ada tambahan. Jadi kelompok 3 siap mendengar untuk menanggapi tanggapan dari Sari. Mungkin kelompok 2 dari Sari ini hanya menambah, bukan memperkurangi apa yang dari kelompok 3 tadi bisa. Silakan Sari. Ya, yang di bagian mana tadi? Buatannya apa? Hah? Ya, dia punya alami mentega, sufi. Mentega ini saya rasa dia adalah kata. Tidak apa-apa. Kelompok 2 sudah kelompok 3 sudah memberikan yang terbaik. Tanggapan dari Sari juga itu harus diterima oleh kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Jadi dari tiap-tiap kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatan pada lukisan apa? Lukisan makanan dan minuman. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan atau ada pertanyaan dari kalian? Ya, silakan. Bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Siapa tadi namanya? Riani. Riani bertanya, Ibu, apa pengganti daripada MSG? MSG itu adalah apa masalah dari MSG? Monotarium glutamat. Saya tulis agar kalian tahu. Pengganti daripada MSG itu kan bicin, kan? Bicin untuk kita makan di dapur. MSG itu adalah mononatrium glutamat. Ini adalah bahasa lainnya daripada MSG. Kalau susu bukan susu MSG, bukan susu tapi ini adalah bicin. Nah, pengganti daripada MSG itu adalah gula, dan sisa juga adalah tinta pada cumi-cumi. Pernah makan cumi-cumi? Pernah. Siapa yang pernah makan? Ya. Berapa cumi-cumi itu? Kuning, tapi dia berwarna hitam. Hitam itu dia bisa menggantikan MSG, bicin. Itu adalah tinta. Jadi kesimpulannya itu adalah kalian sudah mempresentasikan dengan baik tadi. Semuanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah memberikan terbaik dengan menganalisis hasil-hasil daripada bingkisan-bingkisan yang kalian dapat. Nanti di sini kalian tahu bahwa zat aditif makanan itu adalah bahan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan, baik pada saat proses pengolahan maupun pada penyimpanannya bertujuan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk daripada makanan. Itulah yang dimaksud dengan zat tadi. Ibu
Itu pertanyaannya nomor 1 yang kalian kenal, nomor 2 dan nomor 3. Rapikan semua begini. Ya. Lalu silakan. Biar itu simpan bersama, pasti kita punya simpan bersama. Supaya bisa kerja sama langsung isi. Ini mas. Kasih rapi. Terus lembaran RKPD kita dikumpul. Sekaligus dengan ujiannya, ulangannya. Pertanyaan nomor 1, nomor 3 yang kalian hanya 2 nomor ya. Depannya. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran pagi hari ini tentang sistem pencernaan makanan? Apakah senang, apakah sedih, apakah kecewa? Kalau senang, di sini ada itu, ada gambar senang, dia sedang tertawa. Ini ada sedih, dia sedang merenung. Ini dia sedang kecewa. Dia senang dengan materi hari ini. Kamu isi ya? Tidak boleh tulis nama. Ini adalah rahasia dan tidak boleh kasih tunjuk teman-teman, betul? Ya. Sebelum kita keluar langsung dikumpul. Jangan isi yang di bawah. Ini untuk saya ini. Refleksi ini untuk kalian. Ada juga refleksi untuk saya. Saya sebagai guru pelajaran. Yang kamu isi cuma 1, 2, dan 3. Oke. Berapa lama? 2 pas 5. Bahwa kesimpulannya dari materi kita pagi hari ini adalah zat aditif dan aditif adalah 2 hal yang sangat beda. Beda di mana? Zat aditif digunakan pada makanan, sedangkan zat aditif yang menyebabkan kecanduan pada penggunaan. Contohnya dari apa? Heroin. Itulah kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, isi dulu anketnya. Setelah itu kalian kumpul, Sudah semua, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini tentang sistem pencernaan pada makanan. Minggu depan kita lanjut lagi ya. Tentang sistem pencernaan makanan pada minuman. Masih lanjut itu di berapa itu? Coba dilihat. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, itu kita awali dengan apa? Doa. Satu orang untuk angkat berdoa. Terima kasih.